Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman, dimana hanya pecatur ini, Alexei Serena, yang mampu mengalahkan Grandmaster juara dunia Magnus Carlsen hanya dalam 24 langkah. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Dan sebelumnya teman-teman perlu diketahui bahwa ini adalah permainan Blitz pada FIDE Chess Championship dengan format waktu 3 menit increment 2 detik. Putih memulangkah dengan pion ke D4, dibalas D5, pion ke C4, I6, kuda ke C3, kuda ke F6, pion memukul pion, pertukaran terjadi sehingga di papan kita lihat gambit menteri ditolak, variasi exchange. Gajah ke F4 mengaktifkan diri, kemungkinan ke depan dapat juga mensupport kuda, ancaman terhadap pion. C6 langsung saat ini, maka pion ke E3. Berlanjut gajah ke F5, lalu F3, tentu untuk mendorong pion ke depan. Pion ke H5 saat ini, tentu pion ke H5 selain membuka akses bagi gajah, juga memperlemah peta Q6. Untuk itulah gajah ke D3 sehingga memaksa hitam wajib menukarkan gajah teman-teman. Apabila Magnus Carlsen semisal kita di dalam posisi ini juga memundurkan gajah ke Q6, masalahnya gajah memukul gajah, pion menerima menteri ke C2, pion ini menjadi lemah dan keunggulan juga tentunya bagi putih. Di mana kuda ke H3 dapat bermanuver ke depan untuk juga pengembangan. Untuk itu kita kembali teman-teman, di sini Magnus Carlsen tentunya menerima pertukaran gajah. Menteri menerima kembali, membawa kuda ke A6. Kuda ke A6 dua pilihan, tentunya bermanuver ke depan ke C7, juga untuk mengancam menteri ke depan ke peta B4. Tetapi perlu diketahui teman-teman, jika lawan memainkan dengan kuda ke A6, tentunya lebih dominan pilihannya ialah dengan ke C7. Karena apabila tentunya untuk mengancam menteri, ketika menteri mundur, di sini pion ke depan untuk mengusir kuda, sehingga hitam kekalahan tempo. Oke, kuda ke E2 saat ini mempersiapkan rokade, kuda ke C7, pion ke E4 saat ini. Langsung juga mengetek pusat walaupun masih kedua pemain raja di tengah papan. Pion D memukul pion E, pertukaran terjadi, kuda ke E6, di mana mengancam gajah, juga dua kali mengancam pion ke depan. Tetapi tenang, masih ada kuda teman-teman. Fokus rencana, putih melanjutkan dengan rokade, lalu gajah ke E7 saat ini juga membuka akses bagi hitam untuk rokade ke depan. Berlanjut dari putih, pion ke H3 tentunya mencegah kuda ke depan, juga membuka ruang bagi gajah. Rokade saat ini, benteng ke D1, lalu menteri ke B6, di mana juga melakukan counter attack mengancam pion saat ini. Pion ke E5 terlebih dahulu, tempo mengusir kuda, kuda ke D5, maka kuda saat ini memukul kuda. Pion menerima, membawa kuda ke G3, di mana ke depan bermanuver teman-teman juga mengancam pion, lalu G6 saat ini mensupport pion. Karena apa? Ini sebuah trik teman-teman, memang sengaja bagi putih mengorbankan pionnya. Apabila Magnus Carlsen atau hitam di dalam posisi ini langsung bersemangat memukul pion ini, yang terjadi kuda ke F5 sangat kuat. Dan kita lihat teman-teman, di sini tentunya gajah terancam apabila benteng F yang melindungi pion ini ke depan tiada perlindungan, dan bahkan disarankan oleh komputer yaitu dengan benteng ke E8. Di sini dapat berlanjut benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri memukul pion kita ambil, maka benteng memukul pion dua kali mengancam gajah. Gajah ke D8 ada langkah spektakuler yang bisa dipilih oleh putih yaitu dengan gajah ke H6. Merupakan kombinasi yang luar biasa. Karena apabila diterima gajah ini, masalahnya kita lihat teman-teman, sangat-sangat berbahaya ke depan. Terlebih dahulu kuda memukul pion H6 skak. Apabila tentunya berpindah ke H8, maka tentu pion ini juga tumbang. Ke G7, tetap benteng memukul pion skak. Pertukaran benteng memukul benteng skak. Raja menerima kuda, ini pun ancaman skakmat. Karena apa? Kita lihat akses menteri. Menteri tentunya ke H7 skak. Raja ke G5, benteng ke F5 skak. Raja ke H4, menteri memukul pion H5 skak. Raja ke G3, benteng ke F3, ini pun skakmat. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini tentunya dipilih oleh Magnus Carlsen dengan pion melaju ke G6, maka di sini juga langkah terbaik yang dipilih oleh putih, gajah ke H6 mengancam benteng.
Tentu menteri saat ini memukul pion. Apabila dicoba menyelamatkan benteng, kita ambil ke E8. Masalahnya di sini langkah yang cukup menarik dari putih. Benteng dapat memukul pion F7. Langkah menarik teman-teman. Dan kita lihat di sini sangat berbahaya. Pengorbanan misalkan diterima, membawa benteng ke F1 skak. Raja kembali ke G8, menteri memukul pion G6 skak. Raja ke H8, benteng ke F7, ancaman skakmat ke depan. Kuda ke F8, tetap menteri ke G7, ini pun skakmat. Sangat-sangat brutal tentunya. Kita kembali di dalam posisi dimainkan menteri memukul pion B2 saat ini, maka gajah memukul benteng. Pertukaran benteng menerima, benteng ke B1 mengancam menteri. Disinilah posisi kritikal teman-teman. Magnus Carlsen membuat langkah blunder, yaitu dengan menteri memukul pion. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini, bahwa menteri memukul pion sentral adalah opsi memaksa pertukaran menteri. Kuda tentu menerima, walaupun terlihat di dalam posisi benteng dapat memukul pion juga mengancam gajah. Gajah dapat ke C5 mensupport pion, juga ada discover ke depan. Opsi terbaik tentunya raja ke H1, maka H4 percaya atau tidak, kuda terjebak. Dan tentunya wajib dilanjutkan dengan benteng ke C1, di mana apabila pion menerima kuda, benteng juga memukul gajah. Gajah ke B6, kuda dapat ke F1, dan kita lihat di sini mengapa sebanding. Walaupun secara materi putih lebih baik, tetapi benteng ini ke depan tidak bisa terhubung. Benteng ke depan dapat aktif mensupport pion untuk promosi. Namun rupanya kita akan melihat bedanya. Kita kembali di dalam posisi menteri memukul pion A2. Maka benteng saat ini memukul pion mengancam gajah. Di sini menteri ke A3 mensupport gajah. Karena apapun dibuat menyelamatkan gajah, semisal dengan benteng, tetap kuda ke F5 sangat kuat. 2 kali mengancam teman-teman. Dan pengorbanan ini diterima misalkan menteri memukul pion ancaman skakmat ke depan. Sangat-sangat brutal. Kuda ke D8 mengancam benteng mensupport pion. Ada langkah E6. Kita lihat pion memukul pion ke depan skak, juga mengancam benteng. F6 saat ini membawa menteri ke G6 skak. Raja ke F8 tentunya juga mensupport benteng, maka di sini benteng memukul pion skak. Pertukaran menteri menerima skak, raja ke G8, menteri ke G7, ini pun skakmat. Sangat-sangat luar biasa. Dan kita kembali teman-teman di dalam posisi seperti ini, dipilih tentunya dengan menteri ke A3, maka berlanjut saat ini menteri memukul menteri, gajah menerima. Maka Anda pause video ini, apa langkah terbaik dari putih yang membuat Magnus Carlsen menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke A1, percaya atau tidak gajah terjebak. Dan setelah langkah ke-24 ini, di sini juga bahwa Magnus Carlsen menyerah. Mengapa menyerah? Langkah terbaik apabila dilanjutkan tentunya dengan kuda ke-8 dengan ide. Apabila Anda langsung memukul gajah, saya juga memukul benteng. Maka benteng ke B5, gajah dapat ke E7, benteng memukul pion. Kita lihat pion ini juga lemah ke depan. H4 misalkan mengusir kuda, kuda ke E4. Apabila kuda ke C6 juga mensupport pion, maka benteng ke C1 mengancam kuda. Benteng ke C8, maka benteng ke D7 mengancam gajah. Raja ke F8, D5 saat ini mengusir. Dan disinilah kita menyadari apabila di sini kuda berpindah, tentunya benteng akan tumbang. Tentunya raja ke E8 mengancam benteng, maka pion yang memukul kuda juga mensupport benteng. Benteng juga langsung memukul pion, maka di sini benteng terlebih dahulu memukul gajah tempo skak. Setelah raja menerima benteng memukul benteng, jelas di sini bahwa putih sangat unggul. Sangat-sangat luar biasa teman-teman permainan ini. Bagaimana Alexei Sarana mengalahkan Magnus Carlsen hanya dalam 24 langkah. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa putih Alexei Sarana memiliki tingkat akurasi 92,9% dan juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen 85,4%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.